Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan membahas sedikit pengalaman hidup aku selama aku kerja dan tinggal di Amerika selama 1 tahun. So, langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama itu bahasa. Jadi sebelum aku berangkat ke Amerika, aku ngira tuh semua di Amerika ya pakai bahasa Inggris gitu, karena ya mereka kan negara yang pakai bahasa Inggris kan. Tapi karena aku terlalu polos dan mungkin bodoh, ternyata di sana itu ya campuran gitu, karena itu kan negara imigran kan. Jadi ya ada yang pakai bahasa Spanyol, terus ada yang Filipin, tapi kebanyakan Spanyol di tempat aku kerja, karena aku kan di Florida, di bagian selatan Amerika, dan langsung perbatasan sama Amerika Selatan yang kayak Meksiko dan lain-lain. Kayak Brazil juga, Brazil itu pakai bahasa Portugis, itu lumayan banyak di tempat aku kerja. Dan mereka ini beberapa bener-bener yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, jadi lucu sih. Cuman biasanya kalau yang bener-bener nggak bisa bahasa Inggris sama sekali itu biasanya mereka kerja yang kayak serabutan gitu loh, yang kayak dishwasher atau kayak tukang cuci piring atau yang tukang bersih-bersih gitu. Itu mereka yang benar-benar nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dan nggak cuma Spanyol sih, ada kayak Chinese, jadi banyak emang campuran kan semuanya. Nah, yang kedua itu adalah makanannya. Kan banyak tuh beberapa orang yang bilang, aduh kalau ke luar negeri takut makanannya nggak cocok, makannya roti gini-gini, pasta apa nggak cocok. Nah, aku kan juga nggak tahu, aku nggak pernah ke Amerika kan. Ternyata di sini itu banyak tempat makan Asia gitu, kayak Japanese, terus Thailand, terus India, pokoknya macem-macem. Ada Vietnam juga, pokoknya macem-macem, semua serba Asia. Kalau aku perhatiin ya, menurut aku kayaknya 50-50 kayak makanan Western sama makanan Asia gitu. Dan orang sana tuh juga suka banget gitu makanan Asia. Bahkan salah satu ada tempat namanya Panda Express. Ini kayak fast food tapi cepet, maksudnya tapi cepet, kayak fast food tapi Chinese restaurant. Jadi kayak warteg lah bisa dibilang. Habis itu tempat ini emang murah sih, dan rasanya menurut aku lumayan. Dan ini tempat biasanya sampai antri, dan yang antri tuh ya bule-bule itu. Jadi emang makanan Asia tuh di sana terkenal. Jadi kayak di negara kita gitu, kita di Indonesia tapi yang banyaknya makanannya makanan yang kayak steak atau Pizza Hut, McD, KFC gitu kan. Jadi emang lucu sih, nggak tahu kenapa selalu begitu. Terus ini simple sih, tapi pas aku kayak ngeh gitu, pas sadar kayak lucu juga sih. Jadi kalau di Indonesia itu kan tahu nggak sih kayak ada tempat yang buat kayak ngurus bayi gitu, kayak misalkan ganti popok atau misalkan kayak ibunya mau ngasih ASI gitu kan. Ada ruangannya gitu loh khusus buat si bayi ini gitu sama si ibunya. Nah, tapi kalau di Amerika itu tempat ini tuh ada juga di tempat sama tempat cowok gitu, nggak cuma di tempat cewek. Jadi cuma nggak di WC cewek, ada juga di WC cowok gitu. Jadi bener-bener yang kayak persamaannya tuh mereka, aku suka sih. Jadi kayak ya sama rata gitu. Kalau biasanya kan di negara bagian timur biasanya ya cowok kerja, semua urusan rumah tangga, urusan anak, semua yang urus ya si ibunya gitu. Tapi kalau di sini enggak, mereka bagi rata. Tapi di sini biasanya semuanya itu juga kerja, kayak suami istri tuh kerja, terus untuk urusan rumah tangga ya mereka bagi gitu. Nah, terus untuk dunia kerjanya itu mereka bener-bener kayak straightforward, kayak terus terang gitu. Misalkan kalau kalian kerjanya bagus, ya mereka apresiasi, mereka puji, mereka seneng gitu. Tapi kalau misalkan emang kerja kalian kurang gitu, mereka bakal kayak ngasih tahu. Misalkan ada yang nggak suka, mereka bakal ngomong gitu ke kalian. Cuman memang ada beberapa sih yang kelompok nyinyir gitu. Ada beberapa orang yang masih kayak gitu. Ada netizen nyinyir juga di sana gitu. Terus ada juga yang bilang kerja di luar negeri itu berat. Aku nggak setuju sih sama itu. Ada juga yang bilang gini kan, kayak kalau kerja di luar negeri itu kerjaan 2 orang buat 1 orang. Antara benar dan tidak, itu juga kehokian kalian kerjanya di mana gitu. Jadi kemarin ini selama aku kerja setahun di sana ya, kan di satu hotel. Nah, cuman emang dipindah-pindah gitu kan, karena memang sesuai programnya gitu. Terus ya pertama kerja di restoran, kayak restoran fine dining gitu, itu nggak terlalu susah lah. Sehari itu biasa 100 pack sampai 200 tuh udah rame banget kalau untuk di restoran itu. Dan kerjaannya tuh ya masih normal gitu, sesuai, masih bisa masuk akal lah, masih bisa ditolerir dan masih bisa dikerjakan dengan normal gitu. Nah, terus aku dipindah ke restoran, klub restoran gitu, bar restoran gitu kan. Nah, ini packsnya lumayan, biasanya 300 sampai 600 tuh udah yang kayak
ramenya banget, sampai kadang 700 kalau lagi rame-rame banget. Dan bahkan sampai ada staff yang kerja di sana orang Brazil, terus cowok, badannya tuh gede, umurnya udah 26, terus itu seluruh badannya tuh tatoan, sampai kepala-kepala tuh tatoan gitu. Terus kita cerita-cerita kan kayak menurut dia ini tempat kerja yang paling berat selama dia kerja gitu. Dan sebelumnya dia udah pernah kerja di kapal, yang dimana kata orang perhotelan kapal tuh yang paling berat. Terus aku kan akhirnya nyobain juga di banket. Nah di banket ini kita ngurusin kayak untuk orang-orang pesta, terus meeting. Jadi pax-nya tuh ya ribuan gitu, ratusan ke ribuan setiap harinya gitu. Nah tapi kerjanya lebih santai dan lebih mudah menurut aku ya. Dan bahkan di sana pun kita kayak santai aja udah kerja, terus bisa sambil nyetel lagu, bisa nyanyi-nyanyi gitu pakai speaker. Padahal itu di satu hotel, jadi memang kayak itu semua tergantung sama manajemen sih, kayak mau kerja di Indonesia atau mau di mana juga. Padahal itu di satu tempat gitu, bisa kayak gitu, kayak 180 derajat beda banget. Jadi itu tergantung sih kalau itu. Terus yang terakhir, orang sini tuh belak-belakan banget, apa yang dia rasain ya dia omongin gitu. Kayak misalkan aku waktu itu ada pengalaman naik Uber, si drivernya itu nggak sekali dua kali nih pengalamannya. Jadi kayak dia pertama kayak basa-basi nanya-nanya dari mana gitu, terus ngapain di sini gitu gitulah, pokoknya nanya-nanya. Terus akhirnya ujung-ujungnya kayak intinya kayak ya mereka kayak ngajak jalan gitu loh, kayak lu mau nggak kalau lagi misalkan lagi waktu kosong kita keluar kemana gitu, kayak bener-bener yang straightforward dia ngomong ngajak gua keluar gitu kan. Jadi kayak ya gitu di sana begitu. Nah tapi kalian jangan langsung mau aja gitu kan, karena bule nih, aduh lagi ada yang keluar ngajak, itu jangan. Karena maksudnya di luar negeri itu, di Amerika juga, di sana tuh masih banyak kasus kayak penculikan, terus yang lain-lain gitu. Udah kalau kalian diculik udah hilang, udah bye-bye kan. Jadi jangan deh. Terus nih alert buat kalian yang ngebet banget pengen punya pacar bule. Kan banyak tuh yang kayak aduh kayaknya punya pacar bule. Terus kan biasa kalau kita orang sini kan biasanya kalau ngeliat bule tuh kayak wow banget kan. Nah kalau emang yang udah di sana mau ke sana terus pengen ngebet cari bule, kalian harus benar-benar yakin kalau si orang ini pengen serius gitu sama kalian. Tapi kalau kalian emang mau main-main ya nggak apa-apa, itu terserah kalian. Jadi di sana itu ada beberapa orang, maksudnya nggak semua sih, ada beberapa orang, beberapa kelompok yang percaya sama yang namanya open relationship. Jadi open relationship ini kayak kalian udah pacaran atau bahkan sampai ada di tahap yang udah nikah gitu. Kalau yang udah nikah disebutnya open marriage. Jadi mereka ya udah, maksudnya udah pacaran, udah nikah gitu. Mereka sama-sama sepakat, ya udah lu mau deket sama orang lain, mau tidur sama yang lain juga nggak masalah gitu. Jadi itu aku untuk hal itu aku nggak bisa terima sih untuk itu. Jadi kalian harus benar-benar tahu orang ini gimana gitu, jangan cuman karena bule terus mau gitu kan. Terus juga pastiin nih si bule ini serius sama kamu atau cuman kepo doang karena kamu orang asing gitu kan. Kayak kita kalau ngeliat bule wow gitu, terus ya kalau mereka ngeliat orang Asia juga kayak wow gitu. Jadi cuman kayak kepo doang gitu, atau emang mereka mau serius, kalau kalian mau serius juga gitu kan. Tapi itu balik lagi kan ke karakter masing-masing. Jadi kayak kita harus benar-benar tahu dulu lah sebelum kayak kita jalanin hubungan sama bule atau sama siapapun. Kayak misalkan kalau di Indonesia gitu nggak ada kan open relationship, tapi open relationshipnya diam-diam gitu ya, namanya selingkuh gitu jadinya kan. Jadi ya itu balik lagi ke semuanya, ke kalian gimana. So itu sedikit pengalaman dari aku selama aku tinggal dan kerja di Amerika. Kalau kalian mau tahu lebih lanjutnya atau ada pertanyaan atau ada ide untuk aku bahas apa di video selanjutnya, bisa komen di bawah. And thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. Bye bye. Tapi kata dia itu tempat yang paling berat yang kita sama-sama kerja di situ. Aduh, susah banget. Ulang.